Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Umroh akhir tahun plus Daurah Parenting Islami bersama Ustadz Hanan Yasir MA, Ustazah Imro'atul Azizah, 2 kali sholat Jumat. Kelas Daurah Parenting setiap hari. Konsultasikan dan daftarkan diri Anda sekarang juga. Mari kita ikut serta dalam pembebasan tanah wakaf untuk pembangunan Masjid Mutiara Hikmah. Bagi Anda yang ingin menyalurkan donasi, bisa melalui rekening Bank BSI di nomor rekening 2200220245 atas nama Masjid Mutiara Hikmah. Mari teman-teman kita kembali ke kitab Umdatul Mar'ah. Kita masuk ke hadis berapa? 96 afwan. 96. Baik. Monggo silakan dibaca. Bismillah. An Imran ibnu Hufain anna imra'atan min Juhainata atat Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam wa hiya hubla min az-zina faqalat ya Nabiyallah al-sabatu haddan fa'aqimhu alayya fada'a Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam waliyaha faqala ahsin ilayha fa'idha wada'at fa'tini biha fafa'ala fa'amara biha Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam fashukkat alaiha thiyabuha thumma amara biha farujimat thumma shalla alaiha faqala lahu Umar tusalli alaiha ya Nabiyallahi wa qad zanat faqala laqad tabat taubatan law usimat baina sab'ina min ahlil madinati lawasi'athum wa hal wajadta taubatan afdala min an jadat binafsiha lillahi ta'ala. Dari Imran bin Hufain bahwasannya seorang wanita dari Juhainah mendatangi Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi hamil karena perzinahan. Dia berkata, "Wahai Nabi Allah, saya telah melakukan perkara yang harus dijatuhi hukuman had. Maka tegakkan hukuman had atasku." Maka Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam memanggil walinya lalu berpesan, "Rawatlah wanita ini dengan baik. Jika dia sudah melahirkan, bawalah dia kepadaku." Kemudian walinya melakukan perintah beliau. Setelah itu beliau memerintahkan agar wanita itu pakaiannya diikat dengan erat agar auratnya tidak tersingkap. Lalu beliau menyuruh agar dia dirajam. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyolatkan jenazahnya. Tiba-tiba Umar bertanya kepada beliau, "Apakah Anda akan menyolatkannya padahal dia telah berzina?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Dia telah bertaubat. Yang seandainya taubatnya itu dibagi untuk 70 penduduk Madinah, niscaya akan mencukupi mereka. Apakah kamu pernah dapati taubat yang lebih baik daripada kesungguhan dia menyerahkan nyawanya kepada Allah Ta'ala?" Masya Allah, barakallahu nggih, Masya Allah, barakallahu fikunna ya akhwat. Kalau kita lihat di hadis yang ke-96 ini, maka kita tahu bersama-sama bahwa ternyata perempuan yang ada di hadis ini yaitu perempuan dari Juhainah, dan beliau termasuk sahabiah ya akhwat. Walaupun beliau melakukan dosa besar, tapi beliau, kata para ulama termasuk Syekh Utsaimin, mengatakan bahwa ini termasuk sahabiah karena beriman kepada Allah dan Rasulnya, beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan hidup di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga meninggal dalam keadaan beliau bertaubat. Walaupun
keadaan beliau di akhir-akhir kehidupan beliau pernah melakukan sebuah dosa besar, tapi beliau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan teman-teman tahu ketika zina itu disebutkan ini adalah dosa besar, maka di sini kita bisa lihat ada had. Had itu adalah hukuman tertentu. Apa hukumannya bagi orang berzina, Bu? Dirajam. Kalau untuk apa? Kalau yang sudah menikah. Kalau yang belum menikah itu hukumannya lebih ringan, bukan dirajam tapi dicambuk. Kenapa orang yang menikah hukumannya lebih berat? Ya karena kalau ada seseorang yang ingin menyalurkan syahwatnya, dia sudah punya istri, dia sudah punya suami, Allah sudah berikan itu. Nggih mboten? Tapi dia tetap melanggar apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Makanya hukumannya lebih berat daripada orang yang belum menikah. Dan dosa zina ini termasuk dari dosa besar. Ya, kenapa? Karena disebutkan had. Had itu artinya adanya hukuman yang Allah Subhanahu wa taala sediakan di dunia. Dan juga jika dia ya bertaubat kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala ya akan berkehendak sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Inilah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang kedua, ibu-ibu, di dalam kaidah dosa besar ya, kalau ada sebuah dosa di mana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melaknatnya. Ya, misalnya la'anallahu, ya, contoh misalnya seorang istri yang tidak melayani suaminya, maka akan dilaknat malaikat sampai pagi hari. Berarti ketika seorang istri ini tidak melayani suaminya, maka dia telah berdosa dan dosanya masuk dalam dosa besar. Karena ada kata la'an. Jadi ada kata laknat, itu berarti masuk dalam dosa besar. Dan juga termasuk dosa besar Rasulullah SAW berlepas diri. Contoh misalnya, laisa minna man ghasya binna. Laisa minna, bukan bagian dari kami orang yang curang. Bukan bagian dari kami orang yang riswah, yang nyogok. Ya, itu termasuk dosa besar. Karena Rasulullah SAW berlepas diri dari dosa tersebut. Laisa minna, bukan dari umatku. Ya, kalau Rasulullah SAW sudah berlepas diri, maka itu menunjukkan bahwa dosa tersebut adalah dosa besar. Kemudian apalagi ibu-ibu, termasuk dosa besar itu kalau kita pengen membedakan ini dosa besar, dosa kecil. Kalau ada hukuman masuk ke dalam neraka atau azab, itu termasuk dosa besar. Contoh misalnya apa, teman-teman? Riba. Oke, riba ada ancamannya ya. Terus apa lagi? Membunuh, ya itu dosa besar. Baik, kemudian di antara dosa besar ya akhwat, sudah berapa berarti kaidahnya? 4 atau 5? Kan Rasulullah berlepas diri. Terus adanya hukuman had khusus. Kemudian adanya hukuman masuk dalam neraka atau azab. Kemudian apa lagi tadi? Sudah ya? Ada laknat, 4, ya kan? Yang terakhir adalah semua dosa yang disebutkan secara tegas baik oleh Allah dalam Al-Quran maupun oleh Rasulullah SAW sebagai dosa besar. Baik, nah karena zina ini adalah dosa besar, maka bagi orang penzina yang ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah bertaubat dengan taubatan nasuha. Dan ibu-ibu tahu pada masa Rasulullah SAW beliau di Isra Mi'rajkan, beliau pernah bermimpi, ya. Beliau pernah bermimpi, dalam mimpi beliau apa mimpinya? Beliau diperlihatkan seperti ada lubang besar, di mana lubang besarnya itu dari bawahnya ada api dan dimasukkan wanita dan laki-laki yang telanjang. Maka Rasulullah SAW ketika itu bertanya kepada malaikat, itu adalah wanita atau laki-laki yang seperti apa? Maka kata malaikat, itu adalah laki-laki dan wanita yang dulu di dunia berzina dan belum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yuk kita buka teman-teman Al-Qur'annya, silahkan boleh dibuka teman-teman. Surah Al-Furqan. Ini bagus nih.
ayat 68 sampai 70. Yuk, sudah? Al-Furqan ayat 68 sampai 70. Yang belum ada Al-Quran di depannya atau tidak ada Al-Quran boleh pakai HP boleh. Al-Furqan ayat 68 sampai 70. Yuk kita tadabburi bersama. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Yuk kita baca bareng-bareng ta'awud. Monggo Ustazah Afgan dipandu. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى Athama. Ya kan? Langsung ke ayat berikutnya. Yudha'af lahul 'adzabu yawmal qiyamati wa yakhlud fihi muhana illa man taba wa amana wa 'amila 'amalan shalihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima. Masya Allah, cekap Bu. Nanti dilanjutkannya di rumah masing-masing. Jazakunallahu khair. Yuk kita tadabburi bersama. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Furqan ibu-ibu? Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Dan orang-orang yang tidak menyekutukan Allah, dan orang-orang yang tidak menyembah kepada selain Allah. Wala yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq. Dan juga dia tidak membunuh kecuali memang orang-orang yang membenarkan atau pembunuhan yang dibenarkan oleh Allah. Contoh misalnya apa ya akhwat? Contoh seseorang boleh membunuh ketika berada di dalam peperangan. Ya, itu sesuatu yang diperbolehkan. Ketika kaum muslimin sedang berperang dengan orang-orang kafir, maka ketika orang-orang kafir menyerang kaum muslimin dan kaum muslimin membunuh orang-orang kafir, maka itu adalah pembunuhan yang diperbolehkan. Atau apalagi kasusnya pembunuhan yang diperbolehkan? Qisas. Qisas kalau hukum Islam ditegakkan, maka ketika ada seseorang membunuh, apa yang terjadi? Orang yang membunuh akan diqisas, akan dibunuh kembali. Apa hikmahnya dalam hukum qisas itu ibu-ibu? Sehingga nanti kita bisa yakin bahwa ternyata apa yang Allah Subhanahu wa taala tegakkan dari berbagai macam hukuman itu kembalinya untuk maslahat hamba-hambanya. Hikmah dari qisas, hikmah dari membunuh orang yang membunuh adalah agar nyawa seseorang itu dihargai. Ya, subhanallah. Sekarang orang membunuh, ya, kemudian dimasukkan ke penjara. Di penjara ketemu sama pembunuh-pembunuh lain, malah tambah belajar. Enggak, bukan saling membunuh, nanti habis orang. Belajar, lebih canggih lagi. Ya, keluar dari penjara ada yang lebih pintar ternyata. Masya Allah. Jadi, Masya Allah ya, semua hukuman yang Allah Subhanahu wa taala telah tentukan di dalam agama ini, maka semuanya kembali maslahatnya untuk hamba-hamba Allah. Dan itu harus yakin ya akhwat. Karena gini loh, kalau nggak yakin tuh sekarang itu banyak sekali, mohon maaf ya saya harus menyebutkan, komunitas dari teman-teman liberal, ya, itu yang mengatakan bahwa Islam itu adalah agama yang kejam. Ya, buktinya apa? Buktinya Islam membunuh orang yang telah membunuh, hukumannya kejam gitu ya. Padahal ternyata kalau kita teliti lagi, ya, maka di situ ada hikmah yang Allah Azza wa Jalla ingin berikan. Jadi diperbolehkan, ya. Baik, kemudian yang ketiga, wala yaznun, dan orang-orang yang tidak berzina. Dan berzina di sini ya akhwat itu lebih luas. Maksudnya bagaimana Us? Termasuk diantaranya dosa lesbi, itu termasuk zina. Dosa
Ya, itulah lanjutkan. Ya, itu juga termasuk zina. Laki-laki suka sama laki-laki, perempuan suka sama perempuan, atau laki-laki suka dengan perempuan dan melakukan hubungan biologis padahal mereka belum menikah, maka semuanya disebut dengan zina. Teman-teman tahu, hari ini kita hidup di akhir zaman, di mana orang sudah tidak malu-malu lagi ketika mereka melakukan zina. Bahkan di tengah anak-anak muda zaman sekarang, itu justru menjadi sebuah kebanggaan. Betul. Jadi zina ini sebuah kebanggaan malah. Dan akan menjadi nyinyiran bagi temannya yang belum berhasil berzina. Nas'alullah as-salam. Paham dah maksudnya? Jadi kalau ada dalam satu kelas itu pasangan, ya, ada yang belum berzina tuh dinyinyirin malah. Justru, kamu tuh nggak laku gitu ya. Astagfirullah. Betul. Coba ibu-ibu, yuk kita melek gitu. Alhamdulillah ketika Allah menjaga anak-anak kita. Karena sekarang itu justru dijadikan sebagai kebanggaan. Bahkan bukan hanya zina. Ya, subhanallah, minum minuman keras. Kalau zaman dulu kan yang jadi kebanggaan anak-anak muda itu, mohon maaf ya, rokok. Gimana? Sesama anak laki-laki muda, yang satu nggak ngerokok, yang satu ngerokok. Maka yang rokok ini bukannya bertaubat, tapi nyinyirin yang nggak ngerokok. Apa katanya? Nggak jantan, nggak gentle, gitu kan? Nggak maco, gitu kan? Dulu rokok, sekarang sudah merambah ke minuman keras. Betul. Jadi bagi anak-anak muda itu, kalau temennya nggak ngicipin minuman keras, itu nggak jantan. Ya Allah. Jadi kita sudah semakin dekat dengan hari kiamat memang. Ya, perzinahan di mana-mana dan jadi sebuah kebanggaan sendiri. Minuman keras sudah di mana-mana dan itu menjadi kebanggaan sendiri. Justru anak-anak zaman sekarang sudah tidak lagi takut kalau dosanya itu diumbar gitu loh. Kalau dosanya itu ketahuan tuh udah bukan lagi rasa takut. Kalau dulu masih ada rasa malu ya ibu-ibu. Ya, zaman sekarang sudah tidak ada lagi rasa malu, sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, wala yaznun, dan tidak berzina. Wa may yaf'al dzalika yalqa asama. Maka barang siapa yang melakukan hal-hal yang tadi disebutkan, ya, tidak menyekutukan Allah, tidak berzina, kemudian dia juga tidak membunuh, ya, kecuali apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaf'al dzalika yalqa asama, maka ketika dia melakukan hal tersebut, maka dia mendapatkan balasan atas dosa-dosanya. Berarti barang siapa yang melakukan, barang siapa yang melakukan. Kalau tadi kan yang tidak melakukan. Ini yang melakukan, berarti yang melakukan zina, yang melakukan pembunuhan, yang menyembah selain Allah, ya, maka mereka semuanya akan mendapatkan balasannya. Yudha'af lahul 'adzabu yaumal qiyamati wa yakhlud fihi muhana. Bukan hanya balasan di dunia, tapi adabnya akan dilipat gandakan. Yudha'af dari kata dha'afa, itu berlipat ganda. Jadi dilipat gandakan, ya. Apanya? Dosanya, adabnya pada hari kiamat. Dan ia akan kekal dalam adab itu. Ingat, bukan kekal dalam neraka ya akhwat, tapi kekal dalam adab. Maksudnya berarti orang-orang yang dia melakukan dosa besar masih ada kesempatan masuk ke dalam surganya. Dan ini adalah bagian dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mohon diperhatikan ibu-ibu, saya sedikit lumayan berat. Ini biasanya kalau di teras Quran ini saya menghindari yang berat-berat. Tapi ini kaidah. Jadi orang yang melakukan dosa besar di dunia ini, maka ketika dia bertaubat, Ahlus Sunnah wal Jamaah yang pertama, akidahnya kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, orang yang bertaubat dan orang yang melakukan dosa besar dan bertaubat sebelum meninggal, maka yang ada adalah dia dimasukkan ke dalam surganya. Ya, tapi kalau belum bertaubat, masalahnya belum bertaubat nih. Maka menurut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah bagaimana? Orang melakukan dosa besar, berzina, kemudian membunuh, termasuk dosa besar durhaka kepada orang tua, ya kan? Tapi dia belum bertaubat, maka nanti di akhirat bagaimana? Masuk neraka dulu. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan tahta masyiatallah, di bawah kehendaknya Allah. Terserah Allah mau ngapain nih orang. Semuanya dikembalikan kepada Allah, ya. Nah, untuk orang-orang Khawarij ini ngeri banget nih.
Ibu-ibu jangan sampai terkena syubhatnya Khawarij ya. Khawarij itu orang yang seperti apa, Us? Khawarij itu nih ya, orang yang sukanya ngebom sana ngebom sini, itu Khawarij. Orang yang sukanya mengkafirkan pemerintah, orang yang sukanya demo, orang yang sukanya membunuh orang yang tidak sepaham dengannya, itu Khawarij. Ya, hati-hati. Mereka memiliki pemahaman barang siapa yang melakukan dosa besar dan dia belum bertaubat, maka dia akan kekal di dalam api neraka. Nah, itu Khawarij. Yang ketiga adalah kelompok Mu'tazilah. Mu'tazilah apa? Kata mereka orang yang melakukan dosa besar dan belum bertaubat maka bainal manzilatain. Ini orang yang mumet nih. Apa bainal manzilatain? Di antara dua tempat. Nah, terus di mana? Ya wallahu taala alam. Tapi mereka bilang begitu, bainal manzilatain. Jadi enggak ke surga, enggak ke neraka. Ya sudah. Ya. Jadi nanti yang paling mumet ini siapa? Orang-orang Mu'tazilah. Ya, karena mereka pemahamannya begitu. Tapi kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah tahta masyiatullah. Kalau Allah berkehendak masuk dulu ke neraka, ya masuk dulu ke neraka. Tapi dia berkesempatan untuk masuk surga. Kalau Allah Subhanahu wa taala mengampuninya, maka ia pun menjadi orang yang diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah paham nggih Ibu-ibu nggih? Berarti nanti kalau ada orang berzina, terus pengen bertaubat, ya kemudian dilarang. Atau misalnya ada orang berzina belum bertaubat, misalnya. Kemudian setelah itu dia mengatakan, oh berarti dia kekal dalam api neraka. Ketahuilah orang yang mengatakan itu berarti dia adalah Khawarij. Ya, jadi hati-hati. Zaman sekarang itu terlalu banyak ya kelompok-kelompok Islam. Ya, dan yang paling selamat apa? Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan semoga kita termasuk di dalamnya. Ya, amin. Masalahnya kita tuh kadang ngaku kita pengikut madhabnya Syafi'i, gitu ya. Kita ini Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi kita nggak paham, gitu ya. Apa sih yang ada di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah itu? Apa sih ajarannya Imam Syafi'i? Ya, kita hanya ikut-ikutan aja. Ya, subhanallah. Baik. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala? Maka bagi yang dia belum bertaubat, maka dia kekal di dalam adabnya. Illa man taba. Lihat, subhanallah. Kecuali bagi orang yang bertaubat, man taba wa amana wa amila amalan salihah. Bukan hanya bertaubat, menyesali dosa-dosanya yang telah lalu, tapi dia juga move on, menyibukkan dirinya dalam berbagai macam amal saleh. Dan sebelum dia beramal saleh, maka ada syaratnya dia beriman. Wa amana. Kenapa Bu? Saya mau tanya di Ibu. Kenapa di dalam Al-Quran tuh banyak sekali Allah Subhanahu wa taala menyebutkan antara iman dan amal saleh? Ayo jawab Bu. Kan ada tuh di dalam surat Al-Asr. Coba ibu-ibu. Apa? Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat. Digabungkan tuh antara iman dan amal saleh. Ya, kenapa Bu? Ada yang tahu? Monggo. Silahkan. Kira-kira kenapa? Yakin? Oke, tapi kenapa digabungkan dengan amal saleh? Karena kita tahu ya, oke. Baik, terima kasih, jazakillah khair. Ada lagi? Karena Allah menerima amal solih orang yang beriman. Berarti iman dulu baru amal solih gitu ya Bu? Baiklah, jazakillah khair. Ada lagi? Satu lagi? Boleh, nggak apa-apa. Salah juga nggak apa-apa. Ada yang mau dari belakang? Ini sudah dua, ada yang dari depan nih. Ibu-ibu ini saya kira ya, kayaknya saya tuh mau jawab gini loh, tapi yo mbok takut salah. Ya. Karena kita belum dibiasakan di tempat lembaga-lembaga kita zaman dulu itu, di antara kebiasaannya harusnya apa? Siapa yang bertanya? Harusnya itu budaya bertanya, budaya menjawab, harus sudah terbiasa. Tapi karena kita dulu kan nggih gitu ya Bu ya. Oke lah. Jadi di antaranya jawabannya juga karena iman itu membutuhkan bukti. Ya. Seseorang tidak disebut sebagai orang yang beriman kalau belum membuktikan. Mana kamu katanya beriman? Saya beriman kepada Allah. Dalam hati saya mengucapkan juga asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi belum disebut dia beriman kalau belum ada bukti. Yang ketiga yaitu ia menggunakan anggota badannya untuk beramal saleh. Jadi kata Imam Ibnul Qayyim yang namanya rukun iman disebut dia beriman tuh kalau sudah 3.
Kalau sudah menjalankan 3 ini, yang pertama dia mengucapkan di dalam lisan, meyakini dalam hati, dan membuktikannya dengan anggota badan. Ya, jadi kalau ada orang hanya dalam hati, kamu beriman enggak? Sudah dalam hati, belum disebut beriman. Kamu sudah beriman enggak? Sudah dengan lisan, tapi dia belum membuktikannya dalam kehidupan sehari-hari, maka belum disebut sebagai orang yang beriman. Karena iman itu harus ada bukti. Baik. Illa man taba wa amana wa amila salihah. Masya Allah. Coba Bu, di garis bawah ini. Orang-orang yang punya masa lalu yang kelam. Dia pernah misalnya ya, contoh, membuka auratnya. Jadi waktu itu ada jamaah ibu-ibu, ya beliau cerita ke saya, ya semoga Allah mengampuni dosa-dosa beliau di masa lalu. Saya tidak perlu menyebutkan namanya, tapi beliau cerita, Ustazah, saya itu malu sama Allah Nah, malu kenapa Bu? Saya orang yang seperti ini masih dipercaya sama Allah untuk berubah katanya ya. Jadi beliau tuh pengen cerita lah. Semoga katanya bisa dijadikan ibroh. Ustazah, kalau Ustazah tahu, alhamdulillah saya juga tidak pernah mengumbar beliau. Hanya ini pengen dijadikan ibroh bagi teman-teman semuanya. Dulu tuh saya tuh kalau pakai baju tuh pakai rok mini katanya. Masya Allah, orangnya cantik, Masya Allah. Ya, sudah pakai jilbab besar tapi masih kelihatan perawatan gitu ya, Masya Allah. Saya pakai rok mini terus pakai baju juga yang ya begitulah gitu seadanya. Saya tuh dari zaman dulu tuh ya Allah nggak pernah berpikir belajar agama maksudnya. Di sisa-sisa waktu yang Allah berikan, alhamdulillah, Allah berikan hidayah, Allah berikan saya ikut kajian. Kalau saya ingat masa lalu saya malu katanya gitu. Maksudnya malu kepada Allah. Sudah melakukan dosa ini itu tapi Allah masih baik gitu ya, Masya Allah. Kemudian saya peluk ibu itu dan saya doakan semoga Allah senantiasa menjaga hidayahnya ibu. Semoga Allah berikan hidayah untuk kita sampai kita nanti meninggal dunia, Masya Allah. Dan biasanya orang-orang yang seperti itu ya Bu ya, punya dosa di masa lalu, kemudian Allah berikan hidayah tuh, tobatnya tuh bener-bener sungguh-sungguh gitu loh, Masya Allah. Pengen berubah ya, karena dia udah tahu bagaimana rasanya ngejar dunia yang gak ada habis-habisnya. Bagaimana bermaksiat kepada Allah dari A sampai Z itu sudah paham ya. Dan akhirnya yang ada apa? Apakah dia dapat kebahagiaan? Enggak. Yang ada dia capek, lelah. Orang ngejar dunia itu lelah Bu. Coba tanya ibu-ibu, orang yang bekerja dari sebelum matahari terbit sampai matahari tenggelam jam 9, jam 10 baru balik lagi, itu capek apa enggak? Capek ya. Jadi daripada capek untuk ngejar dunia, lebih baik kita capek mencari ridhonya Allah ya. Nah, orang-orang yang dia punya masa lalu yang kelam ibu-ibu, maka ketika dia mengakui dosa-dosanya, bagi kita ya untuk terus mendoakan. Jangan sampai kita nyinyirin atau kita aib ya, kita buka aibnya. Oh, dia dulu masa lalunya begini, nggak boleh. Ditutup ya. Sudah, semua diri kita punya masa lalu masing-masing. Nggak boleh kita umbar-umbar ya, ataupun kita tidak boleh membuka aibnya seseorang ya. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala telah memberikan hidayah, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Ya Allah, baik banget kan Allah. Apa kata Allah? Mereka itu akan Allah gantikan ya dosa-dosa mereka, keburukan-keburukan mereka dengan kebaikan-kebaikan. Lihat, disebutkan bukan hanya hasanah, tapi hasanat. Hasanat itu berarti kebaikannya banyak. Sebagaimana dia di masa lalu juga bermaksiat kepada Allahnya banyak. Allah baik nggak Bu? Kan harusnya kalau secara logika, orang yang punya dosa banyak harusnya balasannya juga banyak. Berarti kebaikannya sedikit yang Allah berikan. Tapi tidak dengan Allah. Ya, Allah ketika tahu hambanya melakukan berbagai macam dosa, ya, tapi kemudian dia kembali kepada Allah, maka Allah cinta, Allah suka, dan Allah berikan yang lebih dari itu. Subhanallah, Allah akan menggantikan yang lebih banyak dari kebaikan-kebaikan. Masya Allah. Makanya tadi saya ceritakan, kalau ada orang di masa lalunya kelam, kemudian dia bertaubat kepada Allah, berhijrah ya ke jalan yang benar, maka biasanya lebih solihah gitu ya, Masya Allah. Karena itulah janjinya Allah Subhanahu wa taala. Wa kana Allahu ghafurar rahima. Coba Bu, nih bahasanya Al-Quran tuh bagus banget.
Ketika Allah menjelaskan ada hamba-hamba Allah yang pernah melakukan dosa di masa lalu, kemudian Allah ganti ketika dia bertobat dengan kebaikan-kebaikan, maka Allah menutup ayat ini, wa kanallahu ghafurar rahima. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Dan Allah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Bagus nggak, Bu? Ampunan Allah itu, ya Masya Allah, akan sangat bermanfaat bagi kita sebagai hambanya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan senang ketika ada hamba-hambanya yang kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, nah cara bertaubat bagi orang-orang yang pernah melakukan dosa besar, bagaimana caranya ibu-ibu? Yang pertama, benar-benar menyesali perbuatan apa yang telah ia lakukan. Oh iya nih emak-emak, termasuk dari dosa besar juga ghibah. Ngomongin orang, itu ghibah. Ini dosa besar. Kenapa? Karena ada hukuman, ya. Seperti memakan bangkai saudaranya, ya. Jadi riba ini termasuk dosa besar. Benar-benar menyesali perbuatan yang pernah dia lakukan. Sudah, ya Allah saya menyesal deh. Taubatan nasuha. Dan menyesal ini ibu-ibu antara siapa ibu-ibu? Antara seorang hamba dengan Allah. Jadi nggak perlu kita keluar-keluar. Jeng aku udah nyesali kok nggak akan lagi berbuat demikian. Misal contohnya, tidak perlu untuk mengikrarkan diri, tapi cukup menyesali dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah berhenti, sudah selesai, ya, tidak mau coba-coba lagi, ya. Kenapa? Khawatir pas coba-coba lagi, kan sudah bertobat tuh, terus pengen ngicip lah, coba-coba lagi. Pas coba-coba lagi malaikat Israel datang. Iya kan, khawatirnya begitu. Sudah Allah beri kesempatan untuk taubat, dia pengen balik lagi nyoba-nyoba. Kayaknya udah lama nih, misalnya waliyadubillah yang nggak selingkuh, kayaknya udah lama nih nggak mencuri, kayaknya udah lama nih nggak ghibah gitu ya, misal. Pas lagi balik, malaikat Israelnya datang, tepak gitu ya. Kamu nih ya sudah dikasih hidayah kok mau balik gitu ya. Nah, itu ngeri lagi kan? Ya Masya Allah. Jadi ibu-ibu kita tuh harus benar-benar ya banyak-banyak berdoa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Sudah. Tuh kita berdoa sama Allah. Ya, jangan sampai Allah kembalikan kepada dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Sudah berhenti itu ya berhenti. Termasuk ya ibu-ibu, mohon maaf ya. Ini termasuk di dalamnya misalnya ada seseorang yang tipenya tuh gimana ya? Suka ikut-ikutan gitu loh. Tipenya tuh kan ada kan orang yang suka nggak enakan. Ya. Maka dia ambil jalur misalnya gini, perempuan dia suka kumpul sama perempuan-perempuan lain yang hobinya ghibah, ngunjingin orang. Maka ketika perempuan ini pengen berhenti dari dosa ghibah, termasuk di antara yang perlu dia lakukan juga, termasuk ya di antaranya menjaga jarak dari para perempuan-perempuan komunitas yang sukanya ngomongin orang. Kenapa Ustazah harus menjaga jarak? Karena khawatir, karena kan masih lemah tuh. Ya, apalagi ditambah dia sukanya ikut-ikutan, ya, nggak enakan. Khawatir kalau masih di lingkaran ghibah atau yang suka ngomongin orang, dia masuk lagi, terjerembab lagi. Ya. Jadi boleh tidak memutuskan persaudaraan, pertemanan, tapi jaga jarak. Ya. Bahkan ada yang lebih syadid lagi, ada yang ulama yang lebih ketat lagi. Ya, apa kata ulama tersebut? Kalau kalian bertaubat dari sebuah dosa, maka putuskan hubungan kontak-kontak dengan orang-orang yang sebelummu. Nah, itu ada lagi yang begitu. Ya, kalau saya lebih berpendapat jaga jarak. Mbok menawi barangkali suatu hari teman-teman sudah dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, boleh teman-teman berdakwah lagi. Ya, tapi untuk saat ini tolong jangan coba-coba untuk kembali lagi, ya. Kenapa? Karena kita sudah move on, kita sudah berhijrah.
Dan hijrah itu butuh teman-teman yang baik, butuh lingkungan yang baik, bukan teman-teman yang seperti dulu, bukan lingkungan yang seperti dulu. Jadi kalau teman-teman nih sekarang ibu-ibu dapat teman yang baik, disyukuri. Alhamdulillah. Dapat komunitas yang baik, pengajian, alhamdulillah. Itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian yang keempat adalah berjanji untuk tidak mengulanginya. Yang pertama kan benar-benar menyesali. Yang kedua berhenti. Yang ketiga jaga jarak. Ya. Yang keempat berjanji untuk tidak mengulanginya. Yang kelima adalah bertaubatnya karena Allah. Memang ada orang bertaubat bukan karena Allah, ada. Karena dendam. Karena sakit hati. Itu ada. Ya berarti karena manusia, balik lagi. Bukan semata-mata ingin agar Allah ridho. Nah ini balik lagi nih, mengolah hati. Jadi kalau kita pengen bertaubat, ibu-ibu luruskan niat untuk siapa? Saya bertaubat. Untuk siapa? Saya kembali ke jalan yang lurus. Ya, kalau masih ada untuk A, untuk B, untuk C, maka perbaikilah niat lagi. Semoga dengan kita memperbaiki niat, Allah ridho, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima taubat kita. Baik, yang terakhir ya, termasuk dari bagian orang yang ingin bertaubat ya, maka terakhir adalah sibukkan diri dengan hal-hal yang bermanfaat. Sibukkan ya, ihris ala ma yanfa'u, atau berteman dengan orang-orang yang saleh, boleh ya. Yang terakhir, sibukkan dengan hal-hal yang bermanfaat dan berteman dengan orang-orang yang saleh. Baik, yuk kita ke hadis 96 dari Imran bin Husain, bahwa ada imro'ah seorang wanita dari Juhaina. Dia mendatangi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahiyya hubla. Hubla itu hamil. Hubla dalam bahasa Arab itu adalah hamil. Dia hamil. Minaz zina, dia hamil karena berzina. Faqalat, maka dia berkata, perempuan ini, ya Nabi Allah, wahai nabinya Allah, asabtu haddan. Masya Allah ya. Beliau mengakui bahwa saya telah melakukan sesuatu dari dosa besar, yang mana dosa besar itu ada hadnya, ada hukumannya. Maka jatuhkan hukuman itu kepadaku. Masya Allah. Ini kalau bukan wanita yang solihah nggak begitu. Ya, kalau bukan wanita yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu Wa Taala nggak akan mengakui dosanya. Banyak nggak Bu di antara kita yang pernah melakukan dosa tapi kita nggak ngaku kalau kita itu berdosa? Banyak. Ya, baik. Maka kita bisa melihat bahwa wanita ini adalah wanita yang salihah karena dia mau mengakui dosanya. Dan gak semua orang melakukan hal seperti ini. Fa'aqimhu alayya. Maka kata wanita ini, ya Rasulullah, ya, ketika aku tahu bahwa aku telah melakukan sebuah dosa yang ada hukumannya, maka tolong tegakkan hukum untukku. Masya Allah, keren gak Bu? Masya Allah. Fada'a Nabiullah sallallahu alaihi wasallam waliyaha. Maka Rasulullah memanggil walinya. Siapa nih walinya wanita ini nih? Gitu ya. Dan setelah walinya hadir, Rasulullah berpesan, ahsin ilaiha, tolong wahai wali perempuan, jaga dia, rawat dia, berbuat baiklah kepadanya. Ahsin itu fi'il amr ya, fi'il amr itu artinya adalah perintah. Tolong ya, jaga dia, rawat dia, berbuat baiklah kepada wanita yang telah berzina ini. Fa idza wada'at, apa wada'at? Ketika dia melahirkan nanti, fatini biha, maka tolong didatangkan kembali kepadaku. Fafa'ala, maka walinya ini jujur ya. Ketika wanita ini sudah melahirkan, didatangkan kembali wanita tersebut di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa amara biha Nabiullah sallallahu alaihi wasallam ya. Maka beliau memerintahkan ya, apa memerintahkan? Agar wanita ini, amara Nabiullah fasyukkat alaiha thiyabuha, agar wanita ini pakaiannya diikat ya. Untuk apa diikat? Ketika hukuman rajam itu sampai kepadanya, maka harapannya tidak tersingkap auratnya. Summa amara biha farujimat, maka setelah ya wanita ini melahirkan bayinya, ditegakkan hukuman, maka wanita ini dilempari batu
Jadi rojam itu artinya adalah dilempari batu. Dan batu yang dipakai batu yang tidak terlalu kecil dan tidak terlalu besar, sedang. Ini ada kaidahnya. Kalau batu yang terlalu kecil meninggalnya lama. Ya kan? Kalau kerikilnya kecil-kecil kasihan. Batu terlalu besar celep, itu juga membahayakan maksudnya. Jadi batunya itu kata Syekh Utsaimin tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil. Sama ya ibu-ibu, ketika ibu-ibu lempar jumroh, ya itu kan juga ada tuh, ada ukurannya, tidak terlalu besar, ya, khawatir nanti mengenai kepala orang yang ada di depannya, tidak pula terlalu kecil, ya, sedang, ya, kerikil. Nah, kalau kerikil untuk jumroh, tapi kalau ini bukan kerikil, ya, jadi batunya kata Syekh Utsaimin tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Baik, kemudian yang untuk masalah hukuman rajam ini, ya akhwat, kenapa? Orang yang berzina dan dia sudah menikah itu hukumannya adalah rajam di seluruh tubuhnya. Kenapa, Bu? Kenapa bukan hanya kepalanya saja dirajam atau badannya saja dirajam, kakinya tidak, tapi itu seluruhnya. Ada yang bisa jawab? Agar tidak apa, Bu? Orangnya kan pasti mati kata Mbak Mia. Iya. Tapi pertanyaan saya, dirajamnya itu caranya itu seluruh tubuhnya, bukan satu anggota tubuh saja. Ya. Nggak mau ngulangi karena orangnya nanti meninggal katanya Mbak Mia. Kan nggak akan ngulangi. Masa ya jenazah mengulangi zina. Ya. Efek jera untuk yang lain. Oke. Idem sama Mbak Mia. Nah, sami. Baik, Syekh Utsaimin menyebutkan kenapa kok wanita ini kalau dirajam tuh seluruh tubuhnya. Karena ketika dia melakukan dosa besar, dia merasakan kelezatan zina pada semua tubuhnya. Merinding ya. Ya, jadi kenapa dirajam? Karena yang merasakan kelezatan itu seluruh tubuhnya, dari atas sampai bawah. Makanya semuanya dirajam. Dan itu akan mengurangi dosa-dosa dia sebelum berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang-orang yang dirajam ibu-ibu, itu jangan kita sepelekan ya, karena nanti ada ya. Dia taubatnya sudah diterima di hadapan Allah Subhanahu wa taala daripada orang yang dia tidak mengakui kesalahannya. Baik. Nah, kemudian di sini summa shalla 'alaiha. Lihat, Rasulullah menyelati enggak? Menyelati. Ini menunjukkan bahwa orang yang pernah berzina kemudian bertaubat dan meninggal dunia, maka jenazahnya boleh kita sholati. Ya kan, dia sudah bertaubat. Ya. Sudah ya? Oke. Faqala lahu Umar. Wah, Umar langsung nih, ya. Kan Umar kan melihat dari kacamata manusia, dari logika gitu ya. Maka Umar mulai protes. Apa kata Umar? Tusalli 'alaiha ya Nabi Allah wa qad zanat. Ya Nabi Allah, engkau menyolati wanita ini padahal dia sudah berzina, ya. Dengan kasih sayangnya Rasulullah pun berpesan, ya Allah. Apa kata Rasulullah? Laqad tabat. Wanita ini ya Umar sudah bertaubat. Ya. Laqad tabat taubatan law qusimat baina sab'ina min ahli al-Madinah lawasi'athum. Yang mana nih taubatnya wanita ini diterima di sisi Allah. Dan kalau taubatnya wanita ini dibagi-bagi sama penduduk Madinah, 70 orang penduduk Madinah, maka masih lebih. Ya Allah. Allah tuh baik banget kan, Bu. Orang yang punya masa lalu bertaubat kepada Allah, maka dia mulia di hadapan Allah. Allah angkat derajatnya. Maka saya sering mengatakan kepada ibu-ibu hari ini, tolong ibu-ibu, kalau ada orang bermaksiat, doakan. Tidak perlu kita nyinyirin. Kalau boleh kita kasih nasihat, tapi tidak boleh kita mencelanya, apalagi sampai melaknatnya. Doakan. Barangkali sebelum orang yang bermaksiat itu meninggal dunia, Allah kasih hidayah dan taubatnya diterima di sisi Allah. Bahkan mungkin lebih baik daripada kita yang sudah lama berhijrah. Ya, doakan. Nah, ini perempuan ini Masya Allah. Ya. Baik. Wahal wajadta taubatan afdala min anjadat binafsiha lillahi ta'ala. Apa kata Rasulullah? Ya Umar, apakah engkau pernah dapati seseorang yang taubatnya lebih baik daripada dia bersungguh-sungguh menyerahkan nyawanya kepada Allah? Maksudnya dia benar-benar mengakui dosanya. Inilah taubat yang sesungguhnya. Ya, Masya Allah.
Nah, untuk masalah pengakuan berzina ini Syekh Utsaimin membagi dua. Ya teman-teman, tolong diperhatikan. Yang pertama, kata Syekh Utsaimin, kalau wanitanya tipe model yang dia itu tipenya itu susah untuk bertaubat taubatan nasuha, susah untuk kembali kepada Allah, susah. Ada kan dia ego gitu, dia susah untuk kembali kepada Allah kecuali harus mengakui perbuatan zinanya kepada penguasa setempat. Maka kata Syekh Utsaimin, wanita ini harus melaporkan bahwa dia telah berzina, seperti wanita dari Juhaina ini. Jadi kalau ada tipe wanita, dia susah taubat, ya susah kalau kembali kepada Allah, kecuali harus melaporkan bahwa dirinya berzina dan dihukum. Ini maka dia harus melaporkan. Yang kedua, kalau ada tipe wanita yang dia Masya Allah halus ya hatinya, lembut hatinya, dia dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kembali kepada Allah, menyesali apa yang telah dilakukannya. Sudah ya Allah, saya bertaubat kepadamu ya Allah, sebelum ajal ini datang ya Allah. Sudah ya Allah, saya menyesali dengan penyesalan ya Allah, saya nggak mau kembali lagi. Kalau tipe begini kata Syekh Utsaimin, maka tidak perlu untuk melapor, tidak perlu untuk berkata menyesali apa yang telah beliau lakukan di masa lalu. Sudah, apa yang seharusnya lakukan ditutup. Kenapa? Karena Allah sudah menutupi aibnya, ditutup. Makanya kalau ada kan ibu-ibu pertanyaan ya, kalau ada seorang wanita dia berzina, tapi dia nggak hamil sebelum menikah, tapi dia nggak hamil, apakah perlu melapor kepada calon suaminya? Kata para ulama, kalau itu memang tidak hamil maka tidak perlu. Ya. Tapi dengan syaratnya apa? Dia harus benar-benar bertaubat, tidak mengulanginya lagi dengan mantan kekasihnya. Ya. Kenapa kok tidak perlu berkata kepada suaminya? Karena Allah sudah menutupi aib dirinya. Apa yang harus dilakukan olehnya? Bertaubat kepada Allah dan menyibukkan diri dengan berbagai macam amal salih sehingga Allah ridha dan Allah mengembalikan dia dalam keadaan yang terbaik. Ya, kan ada tuh pertanyaan begitu biasanya datang. Ya, dan ibu-ibu tahu, ya, dosa zina itu dosa yang kalau nggak ditaubati, kalau ada orang berzina, terus nggak ditaubati, belum bertaubat kepada Allah, maka sanksinya tuh bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk anak keturunannya dibalas, bayar utang, gitu loh. Paham dan bayar utang? Saya sering kan bilang, ditaubati, namanya dosa zina tuh ditaubati. Dan taubat ini yang tahu adalah diri kita dan Allah Subhanahu Wa Taala. Eman anak cucunya yang gak berdosa, maksudnya ya, dia kena dosanya kita, kecipratan. Ya, makanya saya pernah juga bilang sama ibu-ibu ya, yang di rumah ada ART, Masya Allah salihah, Allah mabarik, Masya Allah. Semoga Allah menjaga beliau dan amalannya jauh lebih baik dari saya ibu-ibu. Ya, ya, Masya Allah, semoga Allah menjaga beliau, Masya Allah. Ya, jadi saya malu ya, Masya Allah, kalau untuk masalah ibadah beliau Masya Allah jauh lebih melesak daripada kita. Makanya nggak boleh kita merendahkan ART kita. Bisa jadi ART kita tuh justru misalnya puasanya puasa Daud, sholat malamnya selalu bangun, sholat duhanya nggak ditinggal. Kita kadang sholat duha, kadang tidak. Ya sibuk dengan dagangan kita, sibuk dengan muter-muternya kita, sibuk dengan antar jemput anak gitu kan ya. Misal ya, makanya kita nggak boleh yang namanya merendahkan orang lain, apapun statusnya, tetap itu adalah hamba Allah. Beliau bercerita kepada saya, Bu Ustazah, beliau kalau manggil saya gitu ya, Bu Ustazah. Padahal saya nggak pengen dipanggil itu, tapi beliau manggil begitu. Di kampung saya itu ada satu keluarga, kata beliau jadi saksi. Itu dari zaman dulu nenek kakeknya itu berzina, anak-anak cucu-cucunya berzina. Ya. Saya bilang, Bikusum, nanti kalau ketemu lagi sama keluarga itu, tolong sampaikan dari saya, sampaikan yang terakhir, generasi terakhirnya itu loh. Tolong bertaubat kepada Allah, segera bertaubat. Karena kalau enggak nanti nurun-nurun ke anaknya. Gitu ya. Dan itu ada. Jadi ada 4 generasi. 1, 2, 3, 4. Itu semua berzina. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Jadi ngeri. Ya. Dan zina sekarang sudah merajalela. Makanya doakan anak-anak kita, Bu. Apa? Allahumma ighfir lahum wa hassin furujahum. Ya Allah, ampunilah dosa anak-anak kami, ampunilah dosa mereka, wa hassin furujahum, dan sucikanlah kemaluan-kemaluan mereka. Maksudnya kita minta sama Allah agar Allah menjaga anak-anak kita, keturunan kita dari yang namanya dosa zina. Sudah hafal belum doanya? Kalau punya anaknya 1 perempuan, Allahumma ighfir laha wa hassin farjaha. Kan farj 1. Ya. Ummu Qarata punya anak berapa? Anak yang merawatan 2.
Anaknya berapa berkata 1. Padahal saya tahu beliau 2 punya anak. Lupa nyebut anaknya 2. Ya. Allahumma ghfir lahuma. Allahumma ghfir lahuma. Wa hassin farjahuma. Kalau tadi Allahumma ghfir laha wa hassin farjaha. Kalau yang 2 Allahumma ghfir lahuma wa hassin farjahuma. Anaknya 3. Siapa yang punya anak 3? Saya. Laki-laki perempuan. Oke, alhamdulillah ya. Maka anaknya 3 Allahumma ghfir lahum wa hassin furujahum. Furujahum. Oke, laki-laki 1 belum ya. Allahumma ghfir lahu. Hu. Wa hassin farjahu. Pakai sad. Wa hassin farjahu. Yang tadi yang ketiga Bunda Najmi. Allahumma ghfir lahum wa hassin furujahum. Siapa lagi? Sudah kan? Anaknya perempuan semua? Ada? Lebih dari 3? 3 perempuan semua ada? Siapa di sini ibu yang punya anak perempuan 3? Jenengan 3. Allahumma ghfir lahunna wa hassin furujahunna. Allahumma ghfir lahunna wa hassin furujahunna. Kalau 2 laki-laki perempuan tadi sudah ya. Mau laki-laki dua-duanya, mau perempuan dua-duanya, mau laki-laki perempuan, sama aja doanya. Allahumma ghfir lahuma wa hassin farjahuma. Ini penting ibu-ibu, penting. Kalau pas kayak lagi doa, catatannya pas nggak dibawa gitu ya. Misal kan ada tuh, hari Jumat sore gitu ya. Pas Ummu Qurrata lagi muter-muter ya. Akhirnya Ummu Qurrata ke masjid dulu melipir, tapi catatan Umdatul Marahnya di rumah. Gimana cara doainnya? Pakai bahasa Indonesia. Boleh. Ya Allah, ampunilah dosa anak-anakku ya Allah. Jagalah anak-anak kami ya Allah. Jauhkan mereka dari yang namanya minuman keras ya Allah. Ya bener-bener, doa bener-bener Bu. Ya Allah, jauhkan mereka dari teman-teman yang tidak baik. Ya Allah, jauhkan mereka dari perbuatan zina. Berikan mereka guru-guru terbaik, ilmu terbaik, tempat pendidikan terbaik. Itu doa saya. Ya buat anak-anak begitu. Ya. Kenapa Bu? Karena kalau temannya nggak baik, muskilah, masalah. Ya kan? Banyak anak-anak yang berasal dari keluarga baik-baik, ketemu sama temannya nggak baik. Akhirnya apa Bu? Bubrah. Ya. Ada lagi anaknya baik-baik tapi lembaga pendidikannya nggak baik, ya maka jadi bubrah juga. Ya, jadi kita minta. Ada juga anak dari anak-anak yang baik tapi waliyadzubillah gurunya nggak baik. Ibu pernah dengar nggak ada guru ya di sebuah pondok pesantren yang dia mohon maaf ya menyodomi santri-santrinya? Pernah dengar? Pernah dengar. Berarti kita berdoa, ya Allah berikanlah untuk anak-anak kami guru-guru terbaik. Menurut siapa? Apakah menurut pandangan kita? Tidak. Menurut Allah. Ya benar-benar ya Allah. Jadi kalau dulu orang tua tuh doanya Rabbi habli minas salihin gitu ya. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'ai. Udah doa itu belum Bu? Udah, apa artinya Ummu Qurrata? Enggak yang Rabbi ja'alni. Yang Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Dan juga anak keturunanku. Ya, itu doa itu harus terus ibu-ibu ya. Berdoa sama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Oke, ini saya nggak bahas tapi tak bacakan aja. 97 nih masih berhubungan dengan zina. Ya. An Ibnu Abbasin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam law kuntu rajiman ahadan bighairi bayyina la rajamtu fulana faqad dhahara minha ar-ribatu fi mantiqiha wa hayatiha wa man yadkhulu 'alaiha. Baik. Jadi ibu-ibu kata Ibnu Abbas, beliau menyampaikan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kalau ada orang nih dia mengatakan bahwa fulan itu berzina, fulana itu berzina, maka dia harus mendatangkan saksi, harus mendatangkan bukti. Buktinya apa Mbak? Buktinya apa Bu? Buktinya adalah dia harus tahu bahwa laki-laki telah berhubungan biologis dengan perempuan tersebut dan dia harus tahu bagaimana hubungan biologisnya. Berat apa berat? Berat, bukan cuman mendengar suara, bukan cuman katanya-katanya, bukan.
Ya, makanya di sini disebutkan bahwa kalau tidak ada aturan seperti itu, maka aku sebenarnya sudah curiga dengan fulana. Gitu kan ya? Aku sudah curiga dengan fulana, ya karena apa? Dari gerak-geriknya ataupun dari laki-laki yang sering mendatanginya. Jaga lisan kita, Bu. Kalau kita melihat ada tetangga kita seorang perempuan janda misalnya, atau perempuan yang belum menikah, kemudian dia didatangi laki-laki, jangan kemudian kita katakan dia berzina. Wal'iyadzubillah. Kalau tuduhan kita tidak terbukti, maka hukuman akan kembali kepada kita. Ya, jadi hati-hati. Kan sering tuh orang-orang dalam satu kampung katanya gitu ya. Padahal dia wanita baik-baik. Padahal yang datang laki-laki tersebut adalah pamannya misalnya. Padahal yang datang laki-laki tersebut adalah adiknya. Ya. Tapi kan mungkin bisa jadi wanita ini tidak melapor. Ya, bahwa ini adalah adiknya, bahwa ini adalah pamannya. Dan kita, ibu-ibu, sebagai seorang wanita, apapun status kita, baik punya suami, baik nggak punya suami, jaga diri baik-baik. Jaga diri baik-baik. Jangan memasukkan laki-laki ke dalam rumah kita. Ya, apalagi yang bukan mahram, karena itu akan menimbulkan dzon, menimbulkan prasangka yang tidak baik bagi yang melihatnya. Mosoyo kalau mau ada laki-laki yang masuk ke rumah kita, lapor gitu, ditulis depan rumah, kan nggak mungkin. Ya, gimana caranya Ustazah? Caranya daripada kita memasukkan laki-laki ke dalam rumah, misalnya bukan mahram, ada sesuatu yang memang perlu kita sampaikan, kita berada di dalam rumah, laki-laki itu di luar. Nggih, ada apa nggih? Itu jauh lebih aman. Boleh nggak kita berdua-duaan di depan rumah? Tidak boleh, karena itu akan mengundang juga prasangka, dzan. Ya. Jadi dalam Islam tuh dari segala pintu tuh dijaga. Ya. Bahkan kalau sebenarnya lagi ngobrol gitu ya dengan laki-laki yang bukan mahram, sebenarnya ya teman-teman, mata kita tuh tidak langsung menuju ke matanya laki-laki. Ya kan ada tuh. Pernah nggak ibu-ibu? Khawatir nanti ada rasa ser-ser. Iya. Betul. Khawatir nanti laki-lakinya terfitnah dengan kita atau kitanya yang terfitnah dengan laki-laki. Makanya dalam Islam kalau kita harus ngobrol dengan laki-laki yang bukan mahram, arahkan pandangan kita bukan langsung menuju matanya. Jadi kemana? Katanya Mukrota. Boleh nggak Us? Misalnya saya di pasar ketemu bapak-bapak, Pak mau beli ke keronjotnya, beli apa gitu ya misalnya. Ya, jadi jangan langsung menatap mata. Karena asal muasal sebuah maksiat itu dari mata. Hati-hati ya ibu-ibu. Hati-hati ini, wallahi saya mengatakan begini karena saya sayang kepada ibu-ibu. Ya, kalau kami dulu di Yaman, di Timur Tengah itu, wanita-wanita sana tuh sangat menjaga diri. Buktinya ketika mereka keluar rumah, kalau saya masih kelihatan di matanya. Ya, kalau di sana itu ditutup rapat. Yaman tuh negeri yang perempuan-perempuannya masih dijaga sama Allah. Ya, jadi benar-benar rapat ada kerudung Yaman tuh yang matanya aja nggak kelihatan. Terus jalannya kayak mana gitu ya kan, ibu pernah bayangin enggak? Kalau ditutup gini jalannya kayak mana? Kelihatan kok. Kita dari dalam kelihatan, laki-laki tidak bisa memandang. Ya, nggak bisa ngelihat. Subhanallah ya akhwat. Jadi kita juga hati-hati ya ketika kita sudah misalnya pakai niqab, ternyata kadang mata kita juga jadi fitnah bagi kaum laki-laki. Ya, jadi ya kita minta sama Allah semoga kita tidak menjadi sesuatu yang buruk bagi kaum laki-laki. Dan ibu-ibu tahu di sana itu, di Yaman itu benar-benar yang namanya ikhtilat antara laki-laki dan perempuan itu benar-benar diminimalisir. Ya, contohnya apa Us? Contohnya misalnya para penjual di sana semuanya laki-laki. Pembeli juga laki-laki. Ya. Jadi kalau misalnya mau ke toko, mau ke pasar, ya bapak-bapak, suami-suami kita. Ya, dan itu lebih hemat daripada kita yang harus pergi. Betul. Ya. Kemudian kalau misalnya sampai ada yang teman laki-laki suami kita datang ke rumah, ya. Ini satu lagi nih teman-teman, budaya Yaman itu, maka nggak ada yang namanya perempuan nyelonong pakai daster nganterin minuman, tuh nggak ada. Ya. Yang ada apa? Diketuk pintunya, dok gitu ya. Itu tanda tuh berarti makanan sudah siap. Ya, nanti bapak-bapaknya yang ke tempat ruang tengah itu, ya makanannya
dihidangkan, Masya Allah. Dan budaya-budaya seperti itu Masya Allah dijaga sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, karena untuk menghindari berbagai macam godaan syaiton. Baik, insya Allah cukup nggih. Insya Allah saya doakan semoga kita semua yang hadir Allah jadikan wanita-wanita salihah, wanita-wanita yang pandai menjaga diri, wanita-wanita yang kelak dimasukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke dalam pintu surga yang kita kehendaki, dan semoga Allah Azza wa Jalla mengampuni segala masa lalu kita semuanya. Amin. Allahumma amin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.